Oke teman-teman, sebelum masuk ke videonya, ayo bantu dukung channel kita dengan cara di subscribe dan di like videonya. Di next kita bakalan bikin video-video yang menarik. Gitu aja sih, selamat menyaksikan. Gasyik. Halo teman-teman, nah ini adalah salah satu contoh soa layar. Soa layar atau dikenal juga dengan soa-soa juga merupakan jenis kadal unik yang memiliki layar pada bagian ekornya, terutama pada soa layar jantan, yang akan sangat terlihat bentuk layar yang menjulang besar pada bagian ekornya. Selain itu, soa layar memiliki 3 jenis, yaitu soa-soa Ambon atau Hydrosaurus ambonensis, soa-soa halmahera atau Hydrosaurus wiberi, yang terdapat di negara Indonesia, dan juga salah satu spesies soa-soa Filipina, yaitu Hydrosaurus pustulatus yang berasal dari negara Filipina. Soa layar merupakan kadal yang banyak menghabiskan hidupnya dekat dengan aliran air atau sungai serta rawa-rawa dan tergolong dari jenis kadal semi-akuatik yang terbesar dalam keluarga Agamidae, yang secara sekilas sangat mirip dengan dinosaurus purba yang mana memiliki fisik yang terlihat sangar dan seperti fosil hidup. Soa-soa juga banyak menghabiskan hidupnya di atas pepohonan atau yang sering kita sebut arboreal teman-teman. Meski tidak jarang juga kita temukan berada di dataran ketika hendak mencari makanannya atau sedang meminum air. Sehingga ketika kalian hendak memeliharanya, baiknya sediakan ranting atau batang pohon untuk tempat bersandarnya agar soa layar tidak mudah stres dan terkesan menyerupai habitat asalnya. Dalam bahasa Inggris, soa layar juga dikenal dengan sebutan sailfin lizard atau juga ada yang mengenalnya dengan sebutan sailfin dragon. Dengan adanya sebutan seperti itu, soa layar semakin terlihat dekat dengan dinosaurus ketimbang jenis kadal pada umumnya. Ciri fisik dan cara menentukan jenis kelamin dari soa layar dapat dengan mudah diketahui hanya dengan melihat pangkal ekornya saja. Kita dapat menentukan mana soa layar berjenis kelamin jantan dan mana yang berjenis kelamin betina. Pada soa layar jantan, pada pangkal ekor akan sangat jelas terlihat kulit atau tulang yang timbul ke atas kayak kapal layar. Semakin dewasa akan semakin besar ukuran layarnya. Nah, sedangkan betina tidak akan memiliki layar sebesar jantan, yang mana layar yang terdapat pada pangkal ekornya akan sedikit lebih pendek dibandingkan layar jantan. Serta untuk soa layar betina biasanya memiliki warna yang sedikit pucat dan tidak semenarik soa layar jantan. Untuk Hydrosaurus ambonensis atau soa-soa Ambon jantan akan sangat terlihat jelas mulai dari ukuran tubuh, dan pada warna kulit soa layar jantan akan sangat hitam, sedangkan betinanya akan berwarna hijau pucat dan berukuran tubuh lebih kecil. Untuk ukuran soa layar bisa mencapai 1 meter lebih mulai dari kepala sampai ujung ekor, serta penyebaran soa layar di Indonesia meliputi Pulau Sulawesi, Maluku, hingga Papua Nugini, dan beberapa pulau kecil di sekitarnya. Sedangkan untuk jenis soa-soa Filipina, Hydrosaurus pustulatus, hanya tersebar di negara tersebut. Soa layar termasuk jenis kadal pemakan segala atau omnivora. Pada habitat asalnya, makanan yang biasanya dimakan soa layar adalah buah-buahan, sayuran, beberapa jenis serangga seperti jangkrik, belalang, dan serangga lainnya yang dapat ditemukan di sekitar habitat hidupnya. Namun selama pemeliharaan manusia biasanya hanya memberikan jangkrik, ulat Hongkong, ulat Jerman yang saya beli dari tukang burung sekitar rumah saya. Dan untuk sayuran atau buah-buahan, saya biasanya memberikan pepaya, wortel, sawi, terus rambutan, mangga, dan lainnya. Serta tidak jarang juga ada reptiler yang memberikan bayi tikus atau pinkis. Jika kalian berminat memelihara soa layar, ini ada baiknya kalian melihat video ini secara seluruh. Jangan sampai kalian sudah membeli, malah kalian membeli soa layar yang berujung kematian atau ketidaklayakan dalam cara memelihara soa layar. Meski sangat mudah untuk dipelihara, tentunya tetap tidak dianjurkan untuk tidak bertanggung jawab atas kelangsungan hidup hewan tersebut. Dan untuk soa layar ini juga mempunyai ciri-ciri. Jika kalian sering melihat
film, yaitu Godzilla. Ya sangat mirip bukan? Ya karena memang untuk dari visualnya, dari kepala, terus juga lehernya, spike-nya, dan juga dari kaki-kakinya, bentuknya itu sangat mirip sekali dengan Godzilla. Nah inilah kenapa Soalayar sering dikatakan dengan Godzilla zaman kini, karena inilah salah satu reinkarnasi bentuk dari Godzilla yang masih hidup sampai saat ini. Oke teman-teman, jika kalian ingin memelihara untuk Soalayar, kalian hanya memerlukan kandang yang cukup 2 kali besar dari tubuhnya, karena jika seperti ini kandang yang akan kita buat itu akan lebih leluasa si Soalayar untuk bergerak. Nah, jika kalian membuat kandang mini atau kandang yang kecil, itu akan berpengaruh pada pertumbuhan Soalayar. Bahkan Soalayar tidak bisa bergerak bebas. Dan untuk Soalayar yang kandang yang bagus, itu saya sarankan untuk yang ukuran baby up, saya sarankan untuk membuat kandang yang tingginya ukurannya 1,5 meter kali setengah meter udah cukup, karena kita kembali lagi ke sifatnya, dia ini adalah arboreal, jadi dia ini adalah kadal pemanjat. Jadi kita harus menambahkan ranting-ranting lagi untuk agar dia bisa nangkring atau bersandar di pohon atau ranting-ranting yang sudah kita siapkan tersebut. Nah jadi gitu teman-teman, jadi jangan sampai kalian salah memilih kandang. Dan juga untuk pemberian airnya harus rutin, karena jika kalian tidak memberikan air pada si Soalayar ini akan mengalami dehidrasi, karena kita ketahui bahwa Soalayar ini adalah hewan semi akuatik. Jadi dia ini terkadang berenang di air, juga kebiasaan juga berenang di air, kadang juga di darat. Itulah yang dinamakan semi akuatik, dan terkadang juga dia adalah kadal pemanjat atau arboreal. Jadi pada umumnya kadal ini juga bertelur, jadi dia bakalan bertelur dan mengerami telurnya di dalam tanah. Jadi ini jika dia bertelur, dia akan menggali sarang ke dalam tanah untuk menimbun telurnya. Tuh kalau untuk di habitat aslinya teman-teman. Jadi untuk ukuran betina pun gak terlalu besar-besar, paling hanya ukuran 80 cm, dan yang betinanya itu bisa sampai besar 1 meter lebih. Nah itu guys, mungkin pembahasan kita tentang Soalayar. Nah untuk kalian yang ingin berminat atau ingin membeli Soalayar, kalian harus mengetahui dulu bagaimana cara perawatan, terus juga perawatan pada makanan, terus juga harus kita kasih vitamin, kalsium, dan banyak lagi suplemen-suplemen yang harus kita siapkan untuk memelihara Soalayar ini. Yang perlu kita perhatikan juga kesehatan dari Soalayar, karena tidak mungkin kita membeli Soalayar yang sakit. Jadi kita harus mengerti cara mengecek Soalayar yang sehat dan mana Soalayar yang sakit. Oke teman-teman, mungkin sudah paham dengan Soalayar. Jadi mungkin kalau misalnya kalian ingin bertanya-tanya lagi tentang Soalayar, langsung saja tinggal tulis di komentar. Dan jangan lupa ya untuk selalu di like dan subscribe jika kalian merasa suka dengan konten-konten Aam Venom BT. Guys, mungkin itulah pembahasan dari Saifin Dragon atau Dragon Forest. Jika kalian merasa suka dari konten-konten Aam Venom BT, jangan lupa untuk di like, subscribe, dan di share. Oke? Sampai jumpa di next video. Bye bye.